Yang boleh kita renungkan pada siang hari ini dalam acara doa restu anak-anak kita di SMP Negeri 3 Gunung Stoli Aloa, kami ambil dari firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Bagi anak-anak kami yang bawa Alkitab atau paling tidak ada HP yang ada Alkitab, bolehlah kita baca bersama kalau ada. Kalau sudah dapat Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18 yang sudah mendapatkannya, yang ada firman Tuhan, mari kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita punya keinginan dan kerinduan yang berbeda-beda. Semua kita mempunyai keinginan dan kerinduan yang berbeda-beda. Kalau boleh saya bertanya saat ini kepada anak-anak kami, salah satu boleh berdiri nanti. Apa yang paling kita rindukan ketika kita duduk tenang di tempat kita saat ini? Apa yang paling kita rindukan? Bolehlah berdiri, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau boleh, kami minta siapa dari anak-anak kami? Ya, silakan. Anak kita di depan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk anak kita. Siapa lagi? Laki-laki ada dari belakang. Apa kerinduan kita saat ini? Apa yang kita rindukan? Tidak ada ya, tidak ada yang dirindukan. Kaum laki-laki ada di sini, tangan di atas dulu. Anak-anak kami yang laki-laki, tangan di atas dulu semua, boleh ya? Siapa yang namanya laki-laki kelas 9 SMP Negeri 3 Gunung Stoli Aloa? Ada? Silakan kasih tangan dulu di atas, boleh ya? Kasih tangan. Tidak ada ya? Berarti anak-anak SMP kelas 3 di sini tidak ada anak laki-laki. Semua perempuan. Jadi anak laki-laki tidak berani tampil ya. Tidak menunjuk tangan, tidak juga merindukan apa-apa. Mereka lagi kosong saat ini. Mereka juga tidak berani untuk berdiri, dan mereka juga tidak mau menampilkan apa yang mereka rindukan. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, wada sohagele uano mitehe keguginete. Mikaoni raoto berturut-turut banomo 3 kali bersama membawa surat undangan tolamoi raaga mahale renungan banahia adre. Yang seharusnya mina ikut raaga pelatihan baka PA Bama Manila apa-apa nano awai gania pamitan ba SMP Bamira aga ba pelatihan sito ba BNKP Kota Gunung Stoli. Semoga pakamu dan ya songgagele kera mama, kera bapak ibu guru, bapak kepala sekolah dan orang tua. Bapak ibu, semua kita punya kerinduan. Kerinduan kita justru berbeda-beda mungkin ya. Yang tidak berkata-kata mungkin di dalam hati lagi menggebu-gebu merindukan sesuatu. Tapi satu hal, semua kita merindukan kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan. Amin. Amin. Semua kita merindukan keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita.
Kalau ukuran dunia berhasil dan sukses, bahagia, menurut pikiran kita saat ini, misalnya kita memperoleh kekayaan yang luar biasa, maka ada orang berkata saya sudah cukup bahagia. Atau orang sudah mendapat kedudukan yang bagus, mempunyai jabatan yang baik, maka dia sudah bisa berbahagia dan lain sebagainya. Itu ukuran dunia. Tapi Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita sudah mempunyai segalanya di dunia ini, itu bukan ukuran di hadapan Tuhan. Tapi ukuran kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, yaitu ketika kita fokus dan mengambil satu komitmen, yaitu takut akan Tuhan. Maka semuanya itu ada bagi kita. Hanya tambahan itu. Tapi kuncinya yang utama dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, takutlah akan Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Kita sudah membacakan di ayat yang ke-17 tadi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Lihatlah kamu sekarang. Saya boleh berkata begini. Irauno lobalangi bagina ternyadae, lebih takut mereka HP mereka daripada mereka takut Tuhan. Justru ada teman mereka yang berbuat dosa iri ketika mereka melihat. Coba seperti ini. Nah, inilah Gabera Kabelenia lagi bersekutu dengan Tuhan. Ada yang satu lagi lihat HP, dia iri, dia pasti melihat HP-nya. Coba tadi, siapa yang punya kerinduan, rindu apa, tidak mau mengaku. Anak-anak Tuhan sekarang lebih takut HP itu daripada takut akan Tuhan. Coba lihat, semua mereka punya HP pasti pegang HP. Tapi coba mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Jangan iri kepada orang yang berbuat dosa. Kalau temanmu keluar masuk, jangan iri, jangan kau juga keluar masuk. Kalau temanmu tidak mau membaca firman Tuhan, kenapa kamu iri tidak mau membaca firman Tuhan? Kalau ada orang yang tidak menghargai Tuhan, hargailah Tuhanmu. Jangan iri dengan orang yang tidak mau. Iri kepada di Romana ngasih sekiniha, abang saya iri. Sama luar sekimana, sama luar dosa, kita masih iri. Bagaimana Tuhan melihat kita? Padahal kita mau meminta doa restu. Iri sama orang yang berbuat dosa aja kita iri, apalagi orang yang berbuat baik. Tiabel saya kalau iri. Orang yang tidak baik aja ini kita melihat. Coba anak-anak Tuhan sekarang. Waktu untuk Tuhan. Tadi udah salam Bapak Ibu Guru, salam orang tua, meminta pengampunan. Suka-sukamu sekarang Tuhan. Kamu milikku, hatiku milikmu. Tapi ketika beribadah kepada Tuhan, semua juga suka-sukamu Tuhan. Anak-anak kita ini yang dibilang Bapak Ibu Guru tadi, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Moral anak-anak sekarang ini sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Ada tadi yang meneteskan air mata buaya mungkin. Apa yang kau teteskan air matamu? Kalau Tuhan saja tidak kau kasihi. Apa yang kau rindukan saat ini? Tobali presiden kah? Tobali gubernur kah? Tobali wali kota kah? Tobali camat kah? Atau apa yang kita rindukan? Tak ada satupun, kita sudah hampa. Saya tidak tahu kita mau datang di sini tadi kita mau apa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini,
Tidak ada jalan yang menuju keberhasilan. Kalau kita berkata, masa depanku sungguh ada, masa depanku betul-betul ada, tidak takut menghadapi apapun hari esok, maka berkatalah, isi hatiku, isi hidupku, ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, dengan takut akan Tuhan. Jangan isi hatiku dengan harta, jangan isi hatiku dengan dengki dan kebencian, jangan isi hatiku dengan kemunafikan yang begitu indah dilihat di muka saat ini, tapi hatiku penuh hal-hal yang tidak baik. Ambil sebuah komitmen, hatiku takut akan Tuhan dan masa depanku pasti sungguh ada. Ketika kita mengambil sikap itu, maka segala kejahatan jauhilah itu. Saat ini mulailah bertumbuh dan membawa perubahan di dalam hidupmu. Jangan buka HP ketika beribadah. Jangan macam-macam pekerjaan ketika Bapak Ibu guru mengajar. Jangan banyak alasan ketika orang tua berkata apapun kepada kita. Biasanya kalau orang tua berkata hanya satu volume nobu ini maifu masih le taliri. Dua volume nobu hal tagu dalam maifu le nasa tapegi. Alawa maifu volume nobu abina ifai. Jadi silakanlah buang kejahatan itu saat ini. Kurang-kurangilah, bertumbuhlah dan berubahlah. Ya, anak-anak kami yang punya HP juga. Inilah maling dan setan yang sedang ada di mata dan yang sedang kita pegang saat ini. Yaitu kita tidak takut walaupun kita sedang beribadah, menonton hal-hal yang tidak baik di HP. Mungkin ada yang menonton porno juga, main game, main skater, chat, FB, WA, lihat-lihat status orang daripada membaca firman Tuhan. Kejahatanku selama ini melawan orang tua dan kejahatanmu yang engkau tahu saat ini, lihatlah hatimu. Jangan engkau bohongi Tuhan, walaupun engkau bohongi Bapak Ibu guru, bohongilah orang tua, tapi janganlah bohongi Tuhan yang melihat hati manusia. Jangan engkau bohongi Tuhan, engkau kelabui dia dengan pakaian yang indah, engkau kelabui dia dengan polesan yang indah saat ini, dengan kemewahanmu, dengan semua yang engkau tampilkan. Tidak, Tuhan melihat hatimu. Tidak bisa dibohongi Tuhan. Meskipun kami yang ada di tempat ini boleh dibohongi dengan berbagai cara oleh anak-anak kami. Yang kedua, harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak sia-sia. Setiap anak-anak Tuhan harus mempunyai pengharapan yang teguh. Tidak cepat putus asa. Makanya banyak-banyak ialah kita melihat yang terbaik, yang positif, yaitu yang terbaik dari guru kita, dari orang tua kita, dari lingkungan kita. Makanya kalau kita tidak banyak-banyak melihat yang terbaik, maka kita bisa sering sekali ngurung diri di kamar ketika kita sedikit mempunyai masalah. Bahkan anak-anak yang tidak mempunyai pengharapan yang teguh sekarang ini, ada ACC Takila, hama ibu masalah moloi banomo, maipu masalah ilau kania hadia dengan nia, abu dan kebunnya. Padahal sudah sekolah. Jadi harapan-harapan orang tua tidak sesuai dengan kerinduan pada mulanya. Untuk itu anak-anak kami, jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai pengharapan yang teguh. Dalam buku yang ditulis, Lindsay berkata, tola tabaso ba Google dan ya, yang ditulis dalam bukunya yaitu dia berkata begini, manusia dapat hidup kalau 10 hari tanpa makan. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Tulana sauri ya fauluwongi lemanga dia.
Manusia masih dapat hidup 3 hari tanpa air atau tanpa minum, dan manusia dapat hidup 8 menit tanpa udara. Ada penelitian Nia Linseda. Tapi manusia dapat mati bila 1 detik saja tanpa pengharapan. Hanya 1 detik. Kalau tidak ada pengharapan, orang juga bisa mati. Dan ini sebuah penelitian. Mungkin kita tidak tahu. Untuk itu anak-anak Tuhan, harapanmu tidak akan hilang saat ini. Ambillah sebuah keputusan, komitmen di dalam hatimu dan berkata, pejamkan mata sejenak semua anak-anak Tuhan dan ikutilah saya berkata, saya takut akan Tuhan. Saya menjauhi kejahatan. Saya berpengharapan. Saya percaya Tuhan. Bagiku, hidupku, masa depanku, masa depan yang baik. Amin. Jadi anak-anak kami, ketika hatimu benar-benar berkata itu, fokus hari ini, saya takut akan Tuhan, saya menjauhi kejahatan, saya berpengharapan bahwa rancangan Tuhan bagiku masa depan yang baik. Kita tidak takut menghadapi masa depan apapun besok. Ketika kita mengambil satu komitmen, kita pasti berhasil dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Engkau berkati segala yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan biarlah sebuah komitmen hati kami, anak-anak Tuhan, bahwa dimanapun mereka berada dapat melakukan firman Tuhan dan juga menjauhkan segala kejahatan, berpengharapan teguh kepada Tuhan, agar mereka benar-benar bermasa depan yang baik, memperoleh kesuksesan dan keberhasilan, kebahagiaan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Mampukanlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mampukanlah kami menjadi orang yang berpengharapan di hadapan Tuhan, agar kami tidak cepat putus asa. Kami tidak cepat mundur dari berbagai pergumulan dan permasalahan hidup kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi saat ini, Tuhan jangan tinggalkan setiap kami. Biarlah Tuhan yang melihat setiap hati kami dalam berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi, dalam berbagai masalah, situasi, kondisi yang kami hadapi. Ya Tuhan, tak ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Mungkin itu dalam keluarga kami, mungkin itu antara anak dan orang tua, mungkin itu antara anak-anak dengan guru, mungkin antara sesama kami di lingkungan kami berada. Ya Tuhan,
Kami mohon pengampunan. Kami mohon Engkau tebus kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami anak-anak Tuhan saat ini. Kami yang akan mengikuti ujian akhir mulai hari Senin. Tuhan penolong kami. Tuhan penolong anak-anak kami kelas 9. Sehingga mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hikmat Tuhan ada di setiap hati mereka. Kami berdoa bahwa anak-anak Tuhan yang ada di hadapan-Mu saat ini mempunyai masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan berkati setiap orang tua, berkati ayah dan ibu mereka yang sudah berjuang mencari nafkah, memberi kebutuhan jasmani, bahkan kebutuhan rohani anak-anak mereka. Kesehatan, kekuatan, umur panjang kiranya Tuhan anugerahkan kepada setiap orang tua anak-anak Tuhan saat ini. Tuhan berkati Bapak Ibu guru, Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah dan seluruh para pegawai. Tuhanlah yang memberikan kesehatan yang baik, berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan selalu memberikan persatuan dan hikmat kepada mereka. Berkati juga seluruh komite dan seluruh yang hadir pada saat ini. Panitia doa restu saat ini, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami memohon, tuntunlah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan menutup bungkus hidup kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Inilah kehidupan kami dan permohonan kami. Biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan janganlah kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dulu, sekarang, bahkan sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Amin.